Shalom saudara, selamat bertemu kembali, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya datang membawa kabar baik kembali, adalah kehendak Bapak kita yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita, untuk kita tahun ini mengalami lebih lagi kemuliaan Dia. Ya, jadi more berarti lebih lagi. Ya, firman-Nya mengatakan di Efesus 2 bahwa Ia ingin menunjukkan, Allah ingin. Ya, kita diciptakan seperti Dia ya. Kita semua punya kemauan, keinginan. Jadi keinginan Bapak kita ialah Ia mau menunjukkan, Ia mau, saudara, menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah, tapi di dalam kebaikan-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi karena Allah ingin di perjanjian baru ini, saudara, makin kita lebih lagi mendengar ya, belajar mengenai firman kasih karunia. Itu luar biasa ya. Dibandingkan Alkitab mengatakan di 2 Korintus pasal 3, kemuliaan perjanjian baru ini dibandingkan dengan kemuliaan perjanjian lama. Ya kan? Itu kemuliaan perjanjian lama itu tidak ada artinya loh. Wow. Itu firman-Nya bilang begitu. Amin ya. Karena sekarang di perjanjian baru ini Allah semua yang bekerja. Kita sudah dijadikan carang. Kita tinggal terima dari Yesus. Terima kasih karunia-Nya. Amin ya. Haleluya. Dan makin kita terima banyak, makin kita akan berbuah. Haleluya. Jadi Allah ingin menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikan-Nya terhadap kita. Ya, itu terserah saudara dan saya ya. Berapa banyak kita mau terbuka, kita mau sendingkan telinga kita, buka hati kita ya. Itu tidak bisa dipaksakan, ya kan? Kekristenan itu bukan agama ya. Lebih dari itu, tapi hubungan pribadi ya, personal relationship. Karena pribadi, karena di setiap kita ada Roh Kudus. Amin, saudara. Dulu di perjanjian lama kenapa dikatakan gak ada artinya? Kirakus sendaka itu kuliah makasyonet. Karena dulu mereka tidak punya hubungan pribadi. Tidak setiap orang ya, terbatas sekali. Mereka harus hati-hati. Ya, itu aja bahasa roh tidak semuanya. Imam besar waktu dia di dalam hadirat Tuhan, setelah itu dia bisa ngomong sesuatu yang orang gak ngerti. Mengalami kepenuhan, bisa bicara bahasa roh saat itu. Tapi udah, ya kan? Tapi kalau kita, wow, kita bisa setiap saat datang sama dia. Sebetulnya istilah, nah kita pakai kadang istilah datang sama dia, masuk hadirat dia, itu karena jiwa kita ya. Karena sebetulnya kan dia udah ada sama kita. Ya kan, dia selalu ada di dalam kita. Sebenarnya kita sudah hidup di dalam dia ya. Tapi karena jiwa kita ya kan nggak selalu merasa, ya kan, jiwa kita nggak selalu ngelihat, ya kan, dengan mata jasmani ya. Makanya ada istilah itu. Tapi sekarang kalau dulu mereka harus hati-hati karena kalau sampai salah, jangan sampai salah ya. Nanti kamu mati. Jangan sampai salah ya. Nanti kamu kena penghakiman. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru ini, wow. Ya, kita harus sadar supaya kita jangan take it for granted tuh, maksudnya kita jangan anggap biasa, saudara. Amin. Gimana sekarang privilege ya, dimana kemurahan Allah, kita bisa, dia dulu yang mendekatkan dirinya sama kita. Dia waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, tembok bait Allah yang memisahkan hadirat Allah, itu ruang maha kudus ya, memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Manusia tuh cuma bisa sampai di ruang kudus aja. Ya, di mana ada imam-imam yang biasa melayanin ya. Di situ kan mereka bakar persembahan dan sebagainya. Nah, ada tirai, ya kan, ada tembok yang memisahkan dengan ruang maha kudus. Nah, itu yang tidak setiap orang bisa. Tapi itu waktu Tuhan Yesus bilang udah selesai, itu tembok itu runtuh, dan itu runtuhnya itu dari atas ke bawah. Amin, karena Allah
yang sudah merancangkan keselamatan. Allah yang punya ide untuk menebus kita, yang mengutus Yesus. Allah yang sudah menjadi menyingkirkan itu penghalang, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bersekutu sama Dia, untuk menerima terus dari Dia. Tidak ada lagi penghalang, saudara. Wow. Kita bisa setiap waktu melalui beriman sama darah Yesus, bisa dengan keberanian lagi. Amin, keberanian yang timbul dari iman. Bukan karena kita begini dan begitu, tidak, dari iman. Ya kan, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, ya kan, bersekutu dan menerima kasih karunia, kemurahan setiap waktu, bukan hanya untuk diri kita aja, tapi juga untuk orang lain. Wow. Dahsyat, saudara, ya. Haleluya. Jadi makin kita kenal Dia, makin Alkitab bilang damai sejahtera, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Ya, ingat Alkitab bilang hidup kekal itu, ya, Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu mengenal Allah dan putranya. Jadi kita nggak bisa pisahin. Ada hal di sini yang saya percaya Tuhan taruh di hati saya untuk membantu saudara supaya saudara nggak ketipu. Karena ini banyak seringkali anak Tuhan ketipu, ya kan? Nah, Tuhan mau semua itu di jiwa kita, apapun yang iblis pakai, ya kan, dia itu dia masternya pemalsu, saudara. Segala sesuatu dia palsukan, ya. Dia palsukan karena dia nggak mau kita mengalami. Ya, nah, puji Tuhan, ya, tidak susah, saudara. Jadi kita tahu di sini kalau Tuhan saja sudah mau dari pihaknya Tuhan, Dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya, ya kan, yang berlimpah-limpah dalam kebaikannya. Dia sudah mendekatkan dirinya dulu. Yesus sudah jadikan damai sejahtera kita. Dia yang sudah menyingkirkan penghalang itu. Dia yang sudah melayakan kita. Itu Kolose 1 ayat 12. Itu Efesus 2 tadi yang saya sebut, ya, ayat 4 sampai 8. Amin, saudara. Dia sudah memberkati kita. Efesus 1 ayat 3. Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Di tempat-tempat tinggi, di alam roh, bukan nanti di surga. Ya kan, di surga itu kita udah nggak perlu pakai iman, saudara. Semuanya sudah ada. Kita perlu sekarang, ya. Jadi kita langsung aja, kita lihat di sini bagaimana kita, karena kehendak Bapa kita untuk kita mengalami tahun ini, ya. Kita mengalami tahun ini, ya. Jadi kita lihat di sini dari Yohanes 1 Yohanes pasal 5, ya, saudara. Saya akan bacakan, ya. 1 Yohanes pasal 5. Ini kabar baik, saudara. Saudara tidak sama lagi. Di dalam nama Yesus saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan tahun ini yang saudara belum pernah alami sebelumnya. Itu adalah warisan saudara. Amin. Saudara akan lebih lagi dimerdekakan dari cara berpikir yang keliru. Jiwa saudara akan lebih ada kelegaan. Dan Tuhan Yesus menjadi semakin nyata dalam diri saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 saya bacakan dari ayat 1. Setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus, 1 Yohanes pasal 5, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Maksudnya apa, ya? Jadi makanya kalau baca firman jangan cepet-cepet. Jadi saudara dan saya, kita yang sudah percaya Yesus adalah Kristus, kita lahir dari Allah, ya, roh kita, ya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, Dia Allah yang sudah melahirkan kita kembali, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Berarti kita juga mau mengasihi Yesus dan mau mengasihin Yesus. Nomor 1, lahir dari Allah, Dia lahir kembali, Dia adalah buah sulung. Ya kan, Alkitab mengatakan, anakku di Ibrani, ya, aku peranakan engkau lagi, hari ini aku peranakan engkau. Kenapa? Loh, kok Yesus harus lahir lagi? Kenapa dikatakan Dia yang pertama lahir? Karena Dia sudah mati sebagai kita, sebagai manusia lama kita. Ya kan? Jadi karena itu Allah, Dia sudah mati, Dia sudah jadi dosa. Makanya Dia katakan, Allahku, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Karena Dia sudah pisah. Karena itu harusnya saudara dan saya begitu. Kita harusnya tuh pisah selama-lamanya dari Allah dalam kebinasaan kekal yang mengerikan. Tapi Yesus sudah berganti tempat. Makanya Dia pisah dari Allah, Dia sudah mati. Ya kan? Sebagai kita.
Itu sebabnya Allah harus bangkitkan dia kembali, hidupkan dia lagi. Haleluya, makanya Yesus adalah Kristus. Dia yang sudah dibangkitkan kembali, dia yang diurapin. Kuasa kebangkitan. Alkitab mengatakan di 1 Korintus pasal 1 bahwa Christ is the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Amin, saudara. Jadi oleh hikmat dan kuasanya, dia bangkitkan Yesus sesudah dia mati menjadi dosa. Ya kan, sebagai kita. Dia berganti tempat yang harusnya kita terus menerus pisah dari Allah, tidak punya masa depan, tanpa pengharapan, di bawah kutukan yang gak habis-habisnya. Ya kan, secara materi mungkin manusia kelihatannya hidup dari luar, tapi seperti kembang juga yang kita sudah potong ya, mawar kita potong dari pokoknya kelihatannya masih bagus, tapi tinggal tunggu waktu aja. Kita juga gitu, tapi puji Tuhan. Amin, saudara. Jadi Allah melahirkan Yesus kembali sebagai buah sulung. Amin, saudara. Thank you Jesus. Dan setelah itu kita, adik-adiknya, Alkitab bilang ya, Alkitab mengatakan Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Amin, saudara. Haleluya. Dan kita sudah jadi satu sama dia. Ini saudara hanya bisa terima dengan iman, nggak bisa dengan pikiran. Karena pikiran kita tuh dibanding dengan roh kita, itu seperti kalau dulu kan ada komputer itu Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Kalau dibandingkan dengan sekarang itu slow sekali. Ya kan, kalau mau download atau apa lama sekali. Itu otak kita, pikiran kita dibandingkan dengan roh kita, itu lama sekali. Allah itu cepat, dia cahaya. Amin. Kita sudah lahir dari dia ya. Makanya roh kita tahu segala sesuatu. Ya kan, jadi kita terima aja dengan iman. Haleluya. Jadi di sini katakan kalau kita mengasihi Allah, kita juga akan mengasihin Yesus dan juga anak-anaknya. Amin, saudara. Ya. Saya mau ini Saya mau ini singgung sedikit dari 1 Korintus pasal 13. Itu kan bicara mengenai kasih. Kasih itu yang ada di ayat 4-nya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya kan? Kasih itu memikirkan apa yang baik, ya kan? Kasih itu penjabaran dari kasih itu ya. Nah, seringkali ayat itu dipakai untuk kita menuntut diri kita sama orang lain. Kita harus mengasihi, kita harus mengasihin. Nah, ingat di perjanjian baru ini firman tidak diberikan. Itu seperti waktu perjanjian lama sebagai satu tuntutan. Kalau kita merasa begitu, makanya anak Tuhan yang belum benar-benar sungguh-sungguh perbarui pikiran, masih ada dengar khotbah-khotbah atau pengajaran yang ada campuran. Itu kalau baca firman itu bisa salah pengertian. Karena kantong anggurnya pola pikirnya masih saya yang harus begini dan begitu. Saya harus mengasihin. Saya harus begini, saya harus gitu loh. Tapi kalau kita lebih ngerti, ya kan, kalau dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu gentle, lembut hati ya, bukan lemah lembut, lembut hati. Kasih selalu nggak memegahkan diri, nggak sombong, tidak iri. Kalau orang yang iri itu suka akan menekan yang lain, ya kan? Tapi itu mengatakan Allah itu kan kasih. Allah begitu sama kita, saudara. Allah itu sabar sama kita. Allah itu baik sama kita. Allah itu murah hati. Allah itu tidak berpikiran buruk mengenai kita. Kita harus tahu begitu. Jadi kita harus terima firman itu. Kita harus lihat dari konteksnya. Jangan cuma comot begitu aja, ambil gitu aja. Terus kita coba terapkan dari pola pikir saya yang harus begitu. Itu bukan buah, saudara. Itu gak perlu iman. Orang bisa baca Alkitab loh. Tapi untuk itu ngefek, untuk kita berbuah, kita harus beriman. Nomor 1, Allah begitu sama kita. Kalau kita tahu Allah begitu sama saya, wow, kita mengalami kebaikannya Tuhan. Engkau baik ya. Terus terutama saya diselamatkan dan apa? Engkau baik, padahal saya dulu gini gitu. Kok gak ingat kesalahan saya, malahan Yesus yang menderita. Waktu kita sadar dia begitu sama kita, kita baru bisa sama juga sama yang lain. Amin, saudara. Berarti kita harus terima dulu, baru kita bisa beriman.
sama untuk bisa melakukan yang sama ya. Jadi di sini katakan kalau kita mengasihi Allah, ingat kita lebih dulu dikasihin ya. Ini 1 Yohanes kan pasal 5. Sebelumnya ayat 4 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Amin. Jadi singkat kata di sini, haleluya. Nomor 1 intinya kita lahir dari Allah. Dan kalau kita lahir dari Allah, kita tahu kita dikasihin, kita tahu kita sudah ditebus, kita juga bisa mengasihi Yesus, ya kan? Dan anak-anak Tuhan yang lainnya. Ya, kenapa harus dikatakan begitu? Nah, nanti saya jelaskan, dan ini bisa sangat memberkati saudara. Sehingga saudara tahun ini tidak ada delay dalam hidup saudara, tidak ada penangguhan, saudara mengalami terobosan, dari situ kita terus meningkat ya. Jadi kita bisa mengasihi Yesus ya, karena kita dan tubuh Kristus yang lainnya, karena kita lahir dari Allah. Inilah tandanya kita mengasihi anak-anak Allah. Nah, ini bicara mengenai anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Ingat, perintah di perjanjian baru ini itu secara singkat itu 2 hal. Ya kan, dikatakan di Yohanes 6 ayat 29, juga Yesus mengatakan, ya kan, di Yohanes, ya kan, juga ada di ayat yang lainnya. Jadi yang utama ini nomor 1, perintahnya ialah percaya kepada yang diutus Allah, yaitu Yesus. Pekerjaan apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Karena kita ini buatan Dia. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi dikatakan Yesus bilang inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang diutus, yaitu percaya kepada Yesus. Waktu kita terus-menerus percaya kepada Yesus sebagai kebenaran kita, sebagai perantara kita dengan Allah, sebagai damai sejahtera kita, sebagai kelayakan kita. Itu perintah perjanjian baru. Kita akan terus-menerus dikuatkan, dimampukan untuk menerima terus kasih karunia-Nya, untuk menerima terus kebaikannya, sehingga kita bisa terus berbuah. Yesus kelayakan kita, Yesus kebenaran saya, Yesus kesempurnaan saya, terus menerus. Ya kan? Karena ada yang udah geser, tapi puji Tuhan, ya kan, kita terus percaya. Jadi nomor 1, percaya kepada Yesus supaya kita melakukan pekerjaan Allah, kita percaya kepada Yesus. Dan kedua, kita saling mengasihin. Makanya kenapa kita bergereja? Kenapa perlu ada gereja lokal? Kenapa kita perlu tunduk? Kenapa kita perlu tunduk kepada penggembalaannya Tuhan Yesus, di mana Dia taruh kita di satu pelayanan. Dia yang tuntun, bukan kita. Ya kan? Dia yang tuntun. Kenapa? Karena disitulah kita bertumbuh bersama. Kita besi menanjamkan besi. Kita praktek apa yang kita sudah terima dengan iman. Dan dari situ akan ada buah-buah ya. Jadi Jadi itu tandanya, perintahnya nomor yang utama tadi kita lihat ayatnya sebentar ini. Kadang gelap ini. Jadi perintahnya utama nomor 1, percaya kepada Yesus di perjanjian baru ini. Kedua, saling mengasihin. Amin, saudara. Nah, jadi sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kadang orang bilang, iya Bu Monica, orang itu cinta Tuhan loh. Oke. Ya, kalau cinta Tuhan itu kadang orang punya konsep sendiri ya. Karena orang itu begini dan begitu. Ya kan? Tapi kita lihat di sini apa yang Tuhan jabarkan sebagai mengasihi Dia. Ya kan? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Itu penjabaran yang sebenarnya. Kita nggak bisa nilai dari menurut pikiran kita sendiri ya. Ya kan? Thank you Jesus. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perintahnya tidak berat, saudara, karena saudara sudah lahir baru. Saudara punya potensi, kemampuan. Saudara bisa. Kita bisa mengalami yang terbaik. Kita sudah jadikan keturunan Abraham. Abraham sudah diberkati dalam segala hal. Dia mengenapin rencana Tuhan yang terbaik. Walaupun Abraham belum lahir baru.
Amin saudara, kita juga bisa. Kenapa? Sebab semua dikatakan, sebab perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tidak bicara mengenai jeripayah kita loh. Perhatikan. Tidak bicara mengenai jeripayah kita. Tidak disebut di sini. Ini disebut mengenai apa? Asal muasalnya kita. Siapa kita? Perhatikan. Ini adalah sistem perjanjian baru. Sistem kerajaan Allah. Perjanjian baru ini ya kan didasarkan bukan lagi seperti di perjanjian lama atas kebenaran ya kan manusia sendiri. Ya kan yang begini dan begitu. Jadi terus menerus. Kamu harus begini, harus begitu. Baru Allah akan begini. Kamu harus begini. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi dan mengasihi ini seperti dirimu. Nah, kadang orang sering nyebut itu. Itu perjanjian lama. Kalau sekarang perjanjian baru tidak. Amin saudara. Karena dia mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Dengan segenap hati. Dengan segenap pikiran. Dengan seluruh keberadaan dia. Makanya dia sampai memberikan Yesus untuk kita. Amin saudara. Sehingga kita bisa lahir baru saudara. Kita bisa lahir dari dia. Wow. Karena seluruh pelanggaran kita. Itu Kolose 2. Seluruh pelanggaran kita sudah diampunin. Wow. Surat-surat yang menghukum dan mendakwa kita sudah dipakukan di kayu salib. Karena dia yang lebih dulu. Kalau dulu kan perjanjian lama gitu. Manusia dituntut karena manusia sombong. Merasa mampu. Jangan berkati kita dari kemurahan-Mu Bapak Tuhan. Tapi dari kesungguhan kita. Ya kalau kedengarannya luhur kan. Berapa ribu tahun manusia gagal sekali. Tidak pernah. Yang the best dari yang the best. Daud. Sampai akhir hidupnya. Dia masih dendam loh. Dia bilang Salomo. Kamu kan punya hikmat ya. Kamu begini gitu. Balas tuh orang itu ya. Dia dulu pernah kurang ajar. Kenapa? Dia udah the best Daud. Tapi kenapa dia begitu? Karena dia hidup di bawah. Ya kan? Perjanjian yang berdasarkan kebenaran hukum Taurat. Amin saudara. Sekarang ini beda sekali saudara perjanjian baru. Makanya perhatikan. Pakai waktu. Perbarui pikiran saudara dan saya. Saya bilang saya juga. Kita masih bisa terus mengalami saudara. Ini dahsyat sekali saudara. Sudah sangat dipermudah. Yang bikin rumit itu waktu ajaran tuh dicampur. Ada campurannya. Itu bikin rumit saudara. Sehingga anak Tuhan sampai dihalangin untuk tidak mengalami yang terbaik. Nah kalau kita lebih ngerti. Wow. Jadi ingat. Tidak disebut di sini. Jeripayah kita loh. Kalau kamu benar-benar begini gitu. Enggak. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Dengan seluruh keberadaan dia. Sampai dia menyerahkan putranya. Makanya dikatakan di sini. Ya kan? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita bikin apa sih? Oh, kamu harus gini sungguh-sungguh supaya kamu mengalahkan dunia. Tidak. Kesungguhan kita. Itu penting loh ya. Alkitab bilang di 2 Petrus 1. Supaya kamu sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihanmu. Kita cuma sungguh-sungguh meneguhkan aja. Meneguhkan jiwa kita ini yang belum diselamatkan. Yang masih kadang bimbang. Mau ngelihat dulu. Mau merasa dulu. Nah nanti saudara saya akan kasih sisi praktikalnya. Dimana saudara bisa mengerti. Kenapa sampai anak Tuhan merasa kasih Allah. Tapi tidak mengalami. Tunggu ya. Sabar saudara. Ya kan? Jadi di sini tidak disinggung mengenai jeripayah kita. Karena sekarang jeripayah kita tuh. Kita tidak lakukan supaya Tuhan begini dan begitu. Jeripayah kita arahkan kepada siapa kita. Meneguhkan diri kita terus menerus. Saya lahir dari Allah loh. Ngakuin ini ayat ini saudara. Saya lahir dari Allah. Saya bisa. Saya lahir dari Allah dan saya mengalahkan dunia. Oh, saudara kalau saudara ngakuin itu, gak usah kaget. Nanti akan ada pikiran-pikiran. Ingat waktu kita nabur firman, iblis mau menganiaya kita. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar saudara. Gak usah takut. Amin. Terus saudara. Nanti akan ada pikiran. Kamu pikir kamu siapa? Kamu masih begini. Kamu masih gitu. Dibandingkan dengan si Anu dan si Anu. Iblis paling suka saudara suka membanding-bandingkan diri saudara. Itu hobinya dia saudara.
supaya saudara jatuh, terus menerus jatuh, bangun, jatuh, bangun. Makanya Alkitab bilang, jangan suka banding-bandingkan dirimu. Amin, saudara. Jadi di sini katakan, saudara, kita bisa ngakuin, ambil ini secara pribadi. Jadi supaya firman Tuhan itu tidak jadi logos, sepertinya cuma kata-kata biasa gitu loh. Seperti informasi, ini bukan informasi saja, tapi ini adalah roh kemenangan. Wow, waktu kita beriman baru ngefek, saudara. Wow, saya lahir dari Allah. Saya mengalahkan dunia hanya karena saya lahir dari Allah. Wow, simpel aja kan? Nggak usah ditafsir-tafsirkan, begini. Tapi lihat ada hamba-hamba Tuhan yang ya itu pengalaman orang yang dibilangin. Cuma bilang kamu lahir dari Allah, kamu mengalahkan dunia, titik. Amin. Itu sesuai dengan ayat yang lainnya di Perjanjian Baru. Amin. Akuin ini saya lahir dari Allah. Ya kan, saya dikasihin. Saya bisa mengasihin karena Allah lebih dulu mengasihin saya. Makanya baca juga 1 Yohanes 4. Ya. Saya lahir dari Allah. Saya mengalahkan dunia karena saya lahir dari Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi saya, menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa saya. Karena Yesus kebenaran saya, Yesus kelayakan. Jadi saudara ambil ini secara pribadi. Karena tahun ini saudara akan mengalami kemenangan itu lebih lagi. Amin, saudara. Sebentar saya minum dulu ya. Saya semangat. Jadi siapa kita? Perintahnya tidak sukar. Amin, saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Haleluya. Saya mau jelaskan di sini. Bentar, saya minum lagi. Inilah yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Perhatikan ya. Tidak dikatakan inilah yang mengalahkan dunia. Pengalaman kita dengan Tuhan. Inilah yang mengalahkan dunia. Ya kan? Kemenangan si A, si B, si C. Inilah yang mengalahkan dunia. Pengalaman hamba-hamba Tuhan. Inilah yang mengalahkan dunia. Perasaan kita. Tidak dibilang, saudara. Tidak dibilang begitu. Perhatikan. Mari kita perbarui pikiran kita. Inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kenapa banyak anak Tuhan hidup dari perasaan? Saya ngomong gini, saya nggak bilang kita nggak boleh punya perasaan. Ya kita punya perasaan loh. Tuhan Yesus punya perasaan. Allah juga punya perasaan. Dia bilang dia bersorak-sorai buat kita. Dia bersuka cita karena kita. Allah tuh punya perasaan. Tapi kenapa nggak dikatakan inilah yang mengalahkan dunia? Perasaan kita, waktu kita merasa jamahannya Tuhan, waktu kita merasa dalam hadiratnya Dia, Tuhan memeluk kita. Inilah kemenangan. Tidak dibilang begitu. Karena banyak anak Tuhan, saya percaya dirubahkan mulai sekarang ya. Itu lebih mengandalkan perasaannya dan pikirnya oke. Karena merasakan. Tidak, kita bilang yang mengalahkan dunia bukan itu. Contohnya, banyak anak Tuhan, kita semua ya, saya juga. Waktu kita nyembah Dia, apalagi di Perjanjian Baru ya. Kita tahu kita diampunin, kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Saudara akan lebih lagi mengalami loh. Hadirat Dia, saudara. Lebih lagi, saudara. Dia menjadi nyata secara pribadi, benar. Waktu kita benar-benar masuk, apalagi ada kesatuan nih, saudara. Benar ada kesatuan, terus lagunya, terutama lagunya tuh sesuai kasih karunia. Lagunya tuh tidak lagu yang memelas-melas Tuhan gitu. Tidak, benar-benar lagu yang sesuai juga hadirat Tuhan nyatakan. Disitulah kita merasa ya, gimana Tuhan memeluk kita. Kita merasa kehangatan kasihnya. Ya kan? Luar biasa kan saudara? Wow, ada saat kita sampai taraf tertentu kita bisa loh. Kita mungkin lagi terbeban, bisa langsung kayak rasa ringan, saudara. Betul kan? Kita pernah merasakan kan? Kalau saudara belum, saudara bisa minta sama Tuhan. Bapak, aku mau merasakan jamahanmu. Cuman begini, ingat ayat ini bilang, yang mengalahkan dunia, itu bukan itu.
Ingat, Yesus di Matius 4. Sebelumnya di Matius 3. Yesus tuh waktu dia dibaptis, dia keluar dari air. Ada suara, ya kan? Roh Kudus turun, ya kan, seperti merpati, dia diurapin kan. Terus ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Aku berkenan kepada dia. Amin, saudara. Yesus belum bikin apa-apa loh. Tapi di Matius 4, waktu kemudian Roh Kudus ya kan memimpin dia ke padang gurun, dia puasa 40 hari. Puasa dipimpin sama Tuhan. Makanya setelah 40 hari baru dia rasa lapar. Ada orang memaksakan diri ya, nggak mampu dipaksa-paksakan. Harus dituntun sama Tuhan. Karena Yesus lapar setelah 40 hari loh. Ada saat Tuhan pimpin saya puasa, sama sekali nggak ada rasa lapar. Ada saat memang kita bisa ya, kita sendiri mau boleh. Tapi kita harus dengar suara hati ya. Jadi kalau Tuhan yang pimpin tuh ada saat nggak lapar loh saudara. Saya ngalamin itu, nggak lapar, nggak pengen makan ya, mulutnya berat, nggak pengen makan. Itu Tuhan yang pimpin. Ya, Yesus juga gitu. Jadi waktu dia dicobain sama iblis, ya kan, dia kasih contoh sama kita. Ya kan, dia tidak bilang gini, ya kan, hey iblis, kamu nggak tahu Bapakku bilang begini-gini. Yesus gak ngomong gitu. Padahal kan itu spektakuler kan. Suara dari langit, saudara. Dia gak bilang, hey iblis, aku dekat sama Bapak. Bapakku mengasihi aku. Enggak. Dia gak bilang begitu loh. Walaupun dia begitu, dia percaya. Tapi dia bilang apa, saudara? Ada tertulis. Yesus, saudara. Yesus. Amin, saudara. Perhatikan. Yesus bilang apa? Ada tertulis. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pedang roh. Kita harus sadar. Kita nggak bisa hidup dari perasaan. Walaupun perasaan itu luar biasa. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Di dunia ini ada iblis. Ada tipuan, tipu daya macem-macem, saudara. Banyak macem. Ada yang jalan yang disangka lurus tapi ujungnya kepada maut, kepada masalah. Ada hal-hal yang menjanjikan dan itu semua tipu daya yang kelihatannya, ya kan kelihatannya, ya kan terus wah ada contoh-contoh orang begini dan begitu. Iya, karena ada hal-hal yang tidak langsung terjadi ya kan tidak langsung terjadi, saudara. Tapi ini yang mengalahkan dunia, iman kita loh. Yesus sedang beroperasi sebagai manusia 100% di bawah urapan Roh Kudus. Tapi dia nggak bilang, oh ini begini. Enggak, dia mengatakan ada tertulis. Mari kita teguhkan. Saya beri contoh begini, saudara. Waktu kita lebih lagi mau hidup mendisiplin jiwa kita dengan firman. Karena perlu disiplin. Karena waktu kita renungin firman, kita baca firman kasih karunia, kita belajar, kita gali, kita perhatikan. Kita ada ayat yang kita pakai untuk kita terus-menerus di mulut kita di ini, kita lagi perbarui pikiran kita, itu menjadikan jiwa kita makmur. Itu perlu disiplin, karena kita nggak selalu merasa, saudara. Saya nggak selalu merasa loh. Kadang rasa kering, nggak merasa hadirat Tuhan, apalagi kalau baru bangun atau lagi menghadapi masalah, itu kan seperti apa ya, nggak selalu merasa loh saat itu, saudara. Saya perhatikan, jadi saya tahu apa yang saya hadapin, pasti orang juga sama. Nggak selalu merasa, perlu disiplin. Saudara waktu sekolah, saudara berapa tahun sekolah? Saya juga kan. Apa selalu saudara merasa selalu pengen bangun ke sekolah, bangun pagi? Enggak kan? Apalagi di Indonesia, di Amerika agak siang ya. Di Indonesia tuh pagi sekali. Apalagi kalau kurang tidur, kurang enak badan. Ya kan lagi hujan, pernah juga kita banjir, harus jalan di banjir, saudara. Enggak selalu merasa kan? Tapi kita harus paksain tubuh kita. Kita harus sadar loh. Kita nggak bisa karena ada orang yang salah mengerti dikasih karunia ini. Oh nggak boleh dipaksakan, biar Tuhan aja nanti. Ah itu ngawur saya bilang. Saya lihat hidupnya orang itu. No, tubuh kita ini kita harus kuasain. Jiwa kita harus izinkan roh kita mengarahkan jiwa kita. Karena roh kita lebih canggih, saudara. Amin, roh kita. Yang pemenang itu roh kita, bukan jiwa kita. Jiwa kita harus diselaraskan supaya, ya kan? Kenapa? Karena di dunia ini ada penipu. Yang mengalahkan dunia itu iman. Iman itu dari roh, bukan dari pikiran loh. Iman itu dari hati. Ya, jadi
saya berikan contoh. Waktu kita lebih lagi memprioritaskan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah, ya kan, Roma 4 ayat 17, bukan soal makanan dan minuman, bukan apa yang dari luar ke dalam, tapi soal anugerah kebenaran, posisi benar kita di hadapan Allah. Damai sejahtera dan sukacita. Ya kan, ingat damai sejahtera waktu kita lebih lagi berdiri di atas kebenaran kita, Yesus sebagai kebenaran kita, akan ada damai. Kita prioritaskan itu. Kita jadi orang yang kadang-kadang dipimpin sama Roh Allah tanpa kita sadarin lebih lagi, saudara. Contohnya waktu itu pernah, ini contoh praktisnya ya. Ini agak ekstrim. Tapi kita lihat di sini. Jadi waktu itu saya diundang ke satu pesta. Saya nggak selalu berdoa itu, tapi saya percaya ada sesuatu. Kenapa? Karena ada orang melakukan sesuatu, ada domino efek. Dari situ Tuhan kasih karunia-Nya bekerja, Tuhan gerakkan saya. Jadi saya berdoa, Bapak, saya bosan kalau pesta itu cuma pesta lagi pesta. Apa sih tujuannya? Bapak, saya berdoa supaya waktu saya pesta ini, saya duduk di tempat yang tepat sama orang yang saya bisa bantu. Itu Roh Kudus yang bantu saya doa. Begitu ya. Karena Allah tuh mengasihin kita, mengasihi tubuh Kristus. Jadi saya berdoa gitu, saya duduk di satu pesta, terus ada orang yang nyamperin saya, tek, dia datang, dia ngobrol. Orang itu waktu itu tidak ke gereja kita ya. Dia ke gereja waktu itu di satu kota di Manado, dia gereja yang tempatnya mewah, terus puji-pujiannya hebat gitu loh. Jadi saya kemudian entah kenapa saya ngomong gini sama dia setelah ngobrol, kamu ke gereja yang ini dong, belajar firman, saya bilang. Kamu lebih ngerti firman, supaya iman kamu dikuatkan. Saya nggak selalu ngomong gitu ke orang, tapi entah kenapa, karena Tuhan tahu masa depan, Roh Kudus tahu. Roh Kudus selalu berusaha menyiapkan kita, karena Dia mau kita ngalamin kemenangan Dia. Jadi saya ngomong gitu sama dia, kamu ini supaya kamu tuh belajar firman. Karena saya tahu banyak ada kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan yang semangat mungkin ya, wah puji-pujian, tapi firmannya belum benar-benar ada pewahyuan mengenai perjanjian baru, masih kantung anggur yang lama. Jadi ada campuran. Saya nggak bilang cuma kita aja yang benar, nggak mungkin ya. Banyak juga yang benar. Tapi saya tahu dia ke gereja mana, ya kan? Jadi karena saya tahu juga beberapa anak Tuhan tuh mementingkan pujian, tidak perhatikan firman, ya kan? Jadi kemudian saya ngomong gitu, terus dia cuma senyum aja, udah ya sudah. Nah nggak lama setelah itu saya dengar berita dia punya masalah dari pergaulan. Ingat, dari pergaulan. Di dunia ini kan ada yang palsu. Dia ada hubungan yang intim dengan bukan anak Tuhan. Ya kan? Jadi dari pergaulan itu dia mau menikah, sempat konseling, tapi dia ragu-ragu karena roh dia mungkin kasih tahu dia, pasti bukan mungkin ya, pasti roh dia kasih tahu dia. Terus akhirnya tidak jadi menikah, tapi dia terlibat penggelapan uang. Karena di satu perusahaan dia penggelapan uang. Jadi kemudian perusahaannya mulai cari mereka kabur, berusaha supaya nggak ketahuan kan. Mulai lepasin tekap tuh polisi rahasia buat nangkep dia. Nah saya dengar itu. Nah sebetulnya kan Tuhan sudah tahu. Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tuhan tuh tahu, makanya perhatikan firman. Amin. Sorry saya cuman kasihan aja. Jadi kemudian, nah masih ada kemurahan Tuhan, ya masih ada kemurahan Tuhan. Karena gini, nggak lama setelah itu ada satu orang yang grup doa saya, dia bilang, aduh Bu Mon, saya nggak bisa ikut doa karena saya ada undangan perkawinan. Gimana Bu Mon? Saya bilang, loh kalau perkawinan hadir dong. Lain kalau cuma ulang tahun ya. Gara-gara pesta ulang tahun lagi nggak ikut doa, mendingan ikut doa. Kecuali Tuhan tuntun. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Terus saya bilang gini, kamu berdoa ya supaya Tuhan tuntun kamu harus gimana. Saya nggak kebetulan ngomong itu, saya nggak selalu ngomong itu. Roh Kudus tahu hal yang akan datang. Jadi kemudian orang ini duduk di satu kan meja bulat gitu ya. Nah orang yang sama ini yang duduk sebelah saya berapa minggu sebelumnya datang datang nyamperin ini anak muda ini.
Karena mereka satu kantor. Jadi dikasih tahu. Sebentar. Bentar. Dikasih tahu kan, ini sekarang mereka udah sebarin tekad loh untuk nangkap kamu. Terus anak ini bilang, Ci, hanya Tuhan yang bisa nolong Ci. Maksudnya dengan kata lain, pakai waktu mendekatkan diri sama Tuhan. Maksudnya pakai waktu sama Tuhan. Minta tolong tunjukkan harus gimana. Karena Tuhan itu ada kemurahan supaya dipulihkan kan. Dia cuman hehehe ketawa-ketawa gitu kan. Udah akhirnya gak lama setelah itu dia ditangkap, dimasukin penjara. Setelah di penjara kita sempat nengokin. Terus ternyata orang yang ditipu bilang apa? Orang yang ditipu bilang, ya coba kalau kamu waktu itu komunikasi sama kita gak mau kamu di penjara. Amin, kamu bisa cicil atau apa, atau kita ampunin. Nah, dia kan gak tahu. Ini kan berapa ratus juta loh. Jadi kan Tuhan itu ada kemurahan. Saya percaya anak ini, dia ke gereja kan yang suka puji-pujian kan. Dia puji Tuhan, mungkin wah, kan buka pintu bagi kasih karunia kan, kemurahan Tuhan. Tapi untuk dia ada kepekaan firman. Dia harus dengar firman. Kenapa Tuhan harus pakai saya? Kenapa nggak langsung aja ke dia? Karena tidak ada kepekaan. Karena mementingkan apa yang bukan utama. Saya tidak bilang pujian penyembahan itu tidak penting. Jangan jadikan utama. Alkitab nggak bilang kita hidup dari lagu-lagu. Saya tiap hari nyanyi loh, saudara. Anak saya suka ngeledekin saya. Wih, kalau mami nyanyi, kita keluar dari ruangan. Karena saya kan pakai earphone, mereka cuma, wah. Saya nggak apa-apa sih, saya ketawa. Saya bilang nggak apa-apa, saya nyanyi buat Tuhan. Saya tiap hari, tapi Tuhan udah didik saya. Dia bilang jangan dahulukan doa. Dia bilang kamu harus dahulukan firman, pengenalan. Karena kamu gak bisa stabil kalau gitu. Tuhan bilang gitu. Kenapa dia bisa ngomong? Karena saya mau dengar. Saudara sudah lahir baru, saudara bisa dengar. Saudara mau, kalau saudara mau. Tuhan gak bisa paksakan. Hubungan kita sama Tuhan, dia gak pernah paksakan kita. Dia gak paksakan. Tuhan itu bukan diktator. Ya kan, dia bukan Tuhan yang ngontrol. Yang bikin orang rasa begitu tuh kalau orang itu punya pola pikir kantong anggur yang lama, atau di satu pelayanan yang dikuasai ketakutan sehingga mengontrol. Tuhan tidak ngontrol kita, saudara. Kita bisa diperingatin ya. Bisa diperingatin, kalau kamu gak ini, kamu akan binasa. Itu bukan Tuhan ngontrol. Tuhan ngomong yang sebenarnya, karena Tuhan tuh gak pernah nipu. Dia gak pernah nipu kita. Dia gak pernah bohongin kita. Dia gak pernah manipulasi. Tuhan itu gak bapak kita, gak begitu. Allah itu tidak begitu. Allah gak pernah mengambil keuntungan. Gini, kita tuh gak bisa. Dia mengambil keuntungan apa? Semuanya juga dari dia. Dia jujur, Allah itu jujur loh. Amin, saudara. Allah itu tahu semua. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Dan Allah tidak akan memaksakan kemauannya dia ke kita. Kalau orang ngotot, nggak mau percaya, mau kan, karena biarpun dia dibutain, dia mau pakai hak dia untuk menolak. Silahkan orang itu masuk neraka. Tuhan nggak bisa paksa dia masuk surga. Kalau dia udah bisa paksa, dia akan paksa kita semua ke surga. Dia nggak bisa loh, saudara. Amin, saudara. Jadi dalam hal ini juga saya percaya pasti orang ini dia beriman untuk muji Tuhan, tapi tetap inilah yang mengalahkan dunia, bukan perasaan kita loh, iman kita. Mungkin waktu dia berasa dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, apalagi alat musiknya lengkap, wah suaranya bagus, wah haleluya puji Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, saya oke. Padahal lagi nipu, lagi ketipu, lagi menipu, terpengaruh dengan orang yang gak baik. Terus juga jadi ikut nipu, ketipu, tidak ada kepekaan. Karena waktu kita semua dalam hadirat Tuhan, Allah itu kasih, kita akan merasa dikasihin loh. Tapi ada orang salah mengerti. Jadi kemudian Alkitab bilang, janganlah kamu pakai kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa, hidup dalam daging. Jangan. Karena kita ada musuh, kita akan menuai apa yang kita tabur.
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nomor satu firman, karena iman timbul dari sedang mendengarkan dan sedang mendengarkan lagi firman Tuhan. Yang mengalahkan dunia bukan perasaan kita. Silahkan kita, Tuhan memberkati kita dengan musik. Musik itu kan dari Tuhan. Perasaan juga Tuhan. Dia kasih kita tuh seperti kita kalau masak kan harus ada ininya dong, spice, ada bumbu. Itu kan hikmat kemurahan Tuhan. Kita masak itu berapa juta macam masakan loh. Betul kan? Dia mau kita enjoy kan? Masa masakan cuma garam, lada. Kan ada macam kan? Tapi kalau kayak masakan itu biarpun bumbunya yang the best, kalau di dalam masakan itu ya kan tidak ada gizinya. Tidak ada gizinya kan? Kita nggak akan ada kekuatan loh. Amin, sudah cuma rasa enak aja. Kayak misalnya masakannya cuma dari tepung terus dikasih bumbu ini. Wah, makan. Kalau orang itu makan terus atau ada orang yang mati. Ini ekstrim ya saudara-saudara ya. Dia student, dia mau ngirit, dia terus makan instan noodle. 1 tahun kemudian dia mati. Kenapa? Kurang gizi. Kenapa? Karena biarpun rasa enak, nggak ada sesuatu di dalam itu untuk memelihara dia. Tubuh kita nggak diciptakan untuk makan kimia loh. Karena banyak kimia proses itu. Saya juga pernah sakit karena salah. Tidak tahu makan terlalu banyak nih proses. Ya kan cuma tepung-tepung aja akhirnya pernah jadi lemah. Jadi saudara mari kita taruh tempat pada tempatnya. Segala sesuatu pada tempatnya. Utamakan apa yang penting. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Bukan yang lain, tapi iman kita. Dan iman hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Itu Roma 10 ayat 17. Kalau bahasa Inggrisnya tuh faith come by hearing. Pakai kata ing, lagi sedang mendengarkan. Makanya kita harus dengar lagi. Ada hal-hal yang saya udah tahu, udah ngelotok, udah pernah dengar. Waduh, udah beratusan kali deh. Udah ngelotok, orang Jakarta bilang udah hafal banget. Tapi kemudian saya lihat hasilnya kok nggak maksimal. Saya dengar lagi, baru saya bisa percaya lagi. Karena itu prinsip kerajaan Allah. Kita hanya bisa hidup oleh iman kepada kasih karunia-Nya. Dan iman itu kita harus mau dengerin lagi. Sedang mendengarkan dan sedang dengerin lagi. Jadi harus ulang-ulang. Harus mau percaya lagi, terima lagi. Amin, itu kita yang setel. Kita yang setel, Allah gak akan paksakan dirinya. Dia udah siapin semua fasilitas dari dia yang murah hati, yang baik. Dia udah kasih yang the best dari the best. Tuhan Yesus sudah yang the best dari yang the best. Semua fasilitas udah habis deh. Habis Yesus aja dia gak tahan, apalagi yang lainnya. Tapi kita yang harus rela bertekun nih, telinga bukan telinga jasmani aja. Tapi telinga hati, telinga jiwa kita. Kadang ada orang kalau waktu khotbah buka-buka HP, ntar langsung kirim-kirim ayat. Saya suka ingatin dalam kasih. Kalau bisa jangan. Karena waktu dengerin firman biarin kita makan dulu. Kita makan dulu. Kita teguhkan diri kita dulu baru kita bisa nolong yang lain. Amin, saudara. Jangan langsung. Nanti kita dangkal. Oh, saya udah tahu, saya udah ini. Jadi kita nggak bisa maksimal. Sedangkan firman Tuhan bilang 30, 60, 100 kali lipat. Seberapa banyak tergantung dari pendengaran kita. Bagi orang yang dapat akan ditambahkan. Bagi orang yang nggak dapat diambil. Siapa yang ngambil? Bukan Tuhan, iblis. Gampang sekali kecabut firmannya. Ada masalah sedikit, udah bingung nggak tahu mesti ngapain. Karena nggak berakar. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi begini saudara, waktu anak saya, ya kecil juga, apalagi waktu kecil ya, waktu bayi kan, saya suka peluk, saya suka cium. Waduh, lucu sekali mereka karena campuran ya. Setiap anak tuh berharga buat orang tua. Saya suka peluk, suka cium, ya suka minta digendong ya kan. Tapi begini, waktu berapapun saya peluk, saya cium saudara, mereka kan perlu makan, betul kan? Mereka perlu. Coba kalau misalnya saya cuma pentingkan saya cium, saya peluk, tiap kali datang saya peluk, tapi
makanannya dia nggak mau makan yang benar. Dia nggak bisa tumbuh dengan seharusnya. Atau makan tapi minumnya nggak diperhatikan, tetap bisa sakit. Minumnya airnya mungkin kotor atau kurang minum, entar minumnya nggak baik, tetap bisa sakit, nggak bertumbuh seperti seharusnya. Atau mandi, ya kan, nggak mandi, nggak mau mandi, ya kan, jarang mandi, entar bau, entar banyak apa? Virus, bakteri. Amin. Semua itu ada tempatnya loh saudara. Semua ada tempatnya. Baiklah kita bijaksana, kita bertumbuh dalam pengenalan, kita lebih ngerti. Kita jangan berasumsi, karena beberapa orang berasumsi, saya punya hubungan pribadi sama Tuhan. Yang penting saya bisa menyembah Tuhan, apalagi kalau bisa main musik dengan main gitar, mungkin bisa main keyboard. Wah, yang penting aku bisa main gitar, misalnya aku masuk hadirat Tuhan, aku bisa main. It's okay, itu saya kadang suami saya kan bisa main, dia bilang, saya iri yang rohani ya, udah asik ya kalau bisa main musik. Saya pernah coba, jarinya sakit, ini gimana ini. Saya iri rohani ya, iri yang baik ya, bukan iri yang jahat ya. Saya mengagumi orang yang bisa main musik, apalagi suaranya bagus. Tapi saya nasihatkan saudara, jangan berasumsi. Kita kenal hanya karena kita menyembah Dia, terus tidak perhatikan firman. Banyak orang pikir, saya punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau kita tidak kalau kita mengasihi Tuhan, kita pikir kita mengasihi Tuhan dengan kita begini, tapi kita bilang turut perintahnya. Turut perintahnya nomor 1 apa? Percaya kepada Yesus dan penebusannya loh. Itu perintah Dia. Amin saudara. Kita jangan suka bikin kesimpulan sendiri. Menurut saya nggak bisa saudara. Firman-Nya itu kebenaran. Nanti kita kena tipu. Saya perhatikan beberapa di gereja atau apa ya, yang pemain musiknya, ya kan, yang menyanyi juga ya, WL-nya atau apa. Kalau waktu firman buka-buka HP, nggak perhatikan firman. Kan udah melayani, udah merasakan hadirat Dia, saya oke kok. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, keintiman kita, itu nggak bisa ditakar karena kita mengalami hadirat Dia aja. Kita bukan di perjanjian lama. Daud saja, dia beriman, walaupun terbatas. Daud saja, ya kan, pernah mengalahkan beruang sama singa kan. Bisa, tapi terbatas. Sekarang Yesus sudah mengalahkan Goliat, sudah mengalahkan dunia bagi kita. Dia mengatakan, di dalamku engkau ada damai. In me you may have peace. Damaiku, shalomku, aku sudah wariskan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Let not your heart be troubled. Amin. Nah, kalau Dia sudah berikan warisan Dia, mari kita bangkit. Mari kita mau lebih lagi terima kasih karunia Dia, terima banyak. Ya kan, terima banyak dalam arti kata kita perlu lebih ngerti dengan akurat, dengan lebih jelas. Kita belajar, kita perhatikan, kita duduk, kita pakai waktu, perbarui pikiran kita tanya sama Dia, kita gali, kita kembalikan firman itu sama Dia, kita perhatikan baik-baik, kita terbuka, kita mau ditegur, kita mau dinasihatin, kita mau diarahkan, kita mau tunduk. Saudara, itu adalah jalan kepada yang terbaik. Makanya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin, saudara. Apakah ada kemurahan? Allah pengen sekali anaknya ini jangan sampai masuk penjara. Karena bukan soal dia dipenjarakan gak nyaman, saudara. Bukan soal dipenjara gak nyaman secara fisik. Karena Dia mengizinkan tubuhnya, jiwanya lebih mengarahkan dia. Jadi kena disiplin. Gak enak disiplin begitu. Tapi bukan soal itu. Orang lain ada yang tersandung nanti. Kok orang Kristen begitu ya? Apalagi yang ditipu itu bukan anak Tuhan. Nggak mungkin nggak mau terima Tuhan loh. Nggak mau percaya Yesus nanti. Jadi hidup kita tuh akan ada domino effect. Domino effect berarti akan ada dampaknya ke orang lain hidup kita. Kita harus sadar, kita jangan picik. Kita jangan lupa. Kerelaan kita, saya sering ulang, kerelaan kita untuk bertumbuh akan memberkati banyak orang, bukan hanya diri kita aja. Kitanya juga semakin damai,
kasih karunia-Nya, hal-hal kok jadi lebih ringan. Itu yang saya alamin di hati tuh, lebih gampang ya, lebih ringan, nggak seruat dulu, nggak berat sekali. Saya mengalami saudara, dulu kayaknya aduh, kayak bingung, kayak berat, kayak lebih banyak nggak damainya loh. Tapi saya damai kok mau. Oke, inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita boleh rasa damai. Puji Tuhan. Habis dia sudah kasih damainya. Tapi yang mengalahkan dunia apa? Iman saudara. Berarti kita harus mau dengar terus. Dan siapa yang saudara dengarkan dalam hidup saudara? Teman saudara, keluarga, sahabat, siapa? Karena mereka yang paling banyak saudara izinkan, mereka akan memengaruhi hidup saudara dan saya. Tapi saya berdoa supaya saudara mau mengizinkan Dia yang sudah mengatasi Goliat dalam kita, Yesus Kristus, yang lebih banyak berbicara kepada saudara dan saya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita yang menyebabkan kita bisa lahir baru. Karena Dia sudah lebih dulu mendahului kita, sudah mati sebagai kita. Dia sudah bangkit. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia sudah pernah ditolak Allah karena Dia sudah mati sebagai kita. Amin saudara. Sehingga kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah, tidak akan pernah ditolak Allah selama-lamanya. Sehingga kita bisa lahir baru. Siapakah yang mengalahkan dunia selain saudara dan saya yang sudah lahir baru? Iman saudara. Iman saudara. Bukan sama imanmu sendiri, bukan sama perasaanmu, bukan sama pengalamanmu. Iman bukan sama apa yang di luar. Waduh, saya suka bilang, ingat ya, saya suka bilang sama orang-orang, ingat ya, Lot itu kaya sekali. Kenapa saya ngomong gitu? Bukan saya mengancam, ini firman Tuhan loh. Lot itu kaya sekali saudara. Banyak sekali emas, perak, ternak, sampai ternaknya sampai nggak cukup, itu harus pisah dengan Abraham. Karena Lot lahir baru. Alkitab menyebut Lot itu orang benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada hal-hal yang gak langsung terjadi. Dan orang kadang-kadang jadikan berkat materi sebagai patokan. Saya oke kok. Karena saya lihat nih, berapa banyak tabungan saya. Lihat nih, saya punya kerjaan bagus, saya gini, orang itu gini. Itu jadi patokan. Jangan. Hubungan kita sama Dia, karena kita akan ketemu Tuhan. Kita akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus untuk menerima. Bukan untuk dihakimin masuk neraka surga, enggak, itu udah lewat. Kita udah lahir dari Allah, kita sudah jadi satu sama Yesus untuk menerima upah, untuk menerima kehormatan atau penyesalan. Ya, kenapa? Sibuk ngejar apa sih? Jangan sampai kita sibuk yang sia-sia. Amin. Lot punya kesempatan yang sama Abraham. Dia bisa bergaul sama Abraham kalau dia mau. Tapi dia lebih memilih keinginan mata, keangkuhan hidup. Keingin apa yang manusia pentingkan? Bunga rumput. Kita semua sudah dalam Kristus. Kristus punya semuanya, saudara. Amin, saudara. Di mana ada kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan hanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut. Berarti kita mau terus tahu siapa diri kita. Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Amin. Kita gak usah kejar. Kita jangan mau ditipu. Amin ya. Puji Tuhan ya. Tuhan itu kasihnya tuh dahsyat sampai keturunannya Lot, Rut dipulihkan saudara. Tapi banyak hal yang Lot harus tanggung. Anak ini juga yang tadi saya kasih contoh. Yang mereka tanggung. Ya kan? Yang gak harusnya kita tanggung loh. Kita bisa beriman, kita sudah ditebus dari kutuk. Makanya Alkitab kan peringatin, janganlah kamu pergunakan kemerdekaanmu untuk kehidupan dalam daging. Jangan, sayang. Hidup kita dengan iman. Beriman kepada kasih karunia, beriman kepada Yesus. Lebih mau dengar daripada mulut, daripada curhat. Habis Alkitab bilang kalau orang itu mau terus curhat, gak mau dengar, orang itu masih ada kebebalan, kekeras. Jangan, kita udah lahir baru. Kita anak Allah. Kita bisa. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara sudah, karena saudara sudah lahir dari Allah. Lihat dirimu yang sebenarnya, ngaca. Bukan cari yang salah, cari yang dahsyat.
diri saudara dan saya yang sebenarnya. Saya mengalahkan dunia. Saya menolak untuk ditipu. Apapun juga saya dikasihin. Allah ada di pihak saya. Saya gak akan dipermalukan. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya Yesus adalah anak Allah. Bisa saudara dipanggil untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, damai sejahtera yang bertambah. Kemurahan, kita bisa salah lagi, keliru, tapi ayo kita bangkit. Kita rubah sikap kita. Kita lebih arahkan prioritas kita, benahin. Dan lebih bergantung sama dia. Lebih mau prioritaskan pengenalan telinga kita daripada mulut kita. Taruh semua di tempatnya. Nomor 1, kita hidup oleh firman. Sehingga kita bisa seperti Tuhan kita yang sudah menang. Ada tertulis. Tunggu dulu. Aku bergaul duduk sama orang, kamu bisa begini loh. Kamu bisa, wah sekarang banyak tawaran. Kamu bisa tinggal di kampung di Jepang, di Swiss. Kamu nanti dikasih uang. Tunggu dulu. Saya ini siapa? Saya anak Allah kok. Tuhan punya misi untuk hidup saya. Ngapain hidup untuk dimana dengan tenang hidup saya sendiri? Yang penting saya bisa makan. Wah, itu bukan kerajaan Allah. Kenapa mau begitu? Hamisah tidak, lebih dari itu. Hamisah, haleluya, saya harus berhenti, ini udah 1 jam. Saudara baca terus sampai ayat 5 dan ambil ini sebagai jadikan pribadi. Tahun 2026 ini saya mengalahkan dunia. Apapun yang iblis coba lakukan tidak bisa. Saya percaya Yesus sudah ada di masa depan saya. Dia sudah menerobos buat saya. Saya mengalahkan dunia karena saya lahir dari Allah. Saya mengalahkan dunia karena saya percaya Yesus adalah anak Allah. Habisnya jangan mau dibikin rumit dengan agamawi. Jangan hidup dari yang lain, tapi hidup oleh iman kepada anak Allah. Hal yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya. Saudara, Alkitab mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus sebagai kebenaran kita, percaya kepada darahnya, kita gak akan dipermalukan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yang terbaik jadi atas saudara, atas keluarga saudara, pemulihan yang luar biasa, kerinduan hatimu yang dari Tuhan digenapin, lebih daripada yang saudara pikirkan dan doakan. Itu yang Allah sediakan bagi saudara yang percaya kepada kasih-Nya, saudara yang memilih untuk tinggal di dalam kasih-Nya, untuk terus-menerus bersandar pada Yesus kebenaran saudara. Saya doakan Bapa, di dalam nama Yesus, saya sudah sampaikan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau lebih besar dari semuanya, termasuk lebih besar dari kelemahan kami, kesalahan kami. Apapun juga Engkau sudah menang, haleluya, atas iblis, haleluya, atas segala rancangan iblis. Apapun yang iblis taruh di masa depan kami, Engkau sudah singkirkan, Engkau sudah atasin. Kami percaya yang terbaik jadi di tahun ini. Kami gak sama lagi. Kami bisa melihat hal-hal lebih jelas dari firman-Mu, melihat diri kami lebih lagi, dengan kami lebih lagi diteguhkan, kami lebih lagi merasa damai-Mu, mengalami haleluya kasih-Mu. Tapi lebih daripada merasa, kami itu mengalami secara pribadi kemenangan demi kemenangan yang sudah Kau beli dengan darah putra-Mu. Itu menjadi sesuatu yang pribadi. Itu bukan lagi sebagai satu angan-angan, tapi kerinduan itu manifestasi di dalam nama Yesus. Dan kami akan terus naik dan tidak akan turun. Dan segala senjata yang ditembak melawan kami semua gak akan berhasil. Haleluya. Dan buah-buah roh itu lebih lagi muncul dalam hidup kami. Buah-buah kemenangan lebih lagi. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, segala kemuliaan bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Silahkan saudara mengalami dia. Menikmati Yesus. Tuhan memberkati. God bless.